perilaku LGBT dapat dikenakan tindakan tegas, termasuk pemecatan, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dan diproses secara pidana militer. Dan kemudian untuk syarat masuk TNI, salah satu syarat masuk TNI adalah bebas dari penyimpangan orientasi seksual sehingga indikasi LGBT dapat menggagalkan proses seleksi. Dan dasar hukumnya, pelanggaran ini seringkali dikaitkan dengan pelanggaran perintah atasan atau pasal 103 KUHPM dan peraturan terkait kesusilaan. Jadi individu yang terindikasi LGBT tidak diperbolehkan menjadi prajurit TNI dan anggota aktif yang terlibat dapat ditindak secara hukum militer. Beberapa kasusnya mungkin yang kita bisa lihat ya, itu kita bisa lihat di Marinus. Marinus ini akun Hmm. resmi dari mahkamaagung.go.id, go-nya government, ID-nya Indonesia. Ini berita dari akun resmi ini judulnya misalnya, Kaidah Hukum Jurisprudensi MA Republik Indonesia, Hukum Tegas Oknum TNI Pelaku LGBT. Ini artikelnya sangat panjang sekali. Mungkin saya bacakan sedikit saja. Jadi di sini di awalnya disebutkan yaitu perilaku orientasi seksual tersebut memiliki jumlah signifikan di Indonesia bla bla dan sebagainya ya. Dan kemudian tingginya angka LGBT di Indonesia adalah paradoks di negara yang menjunjung tinggi religius. Bahkan pelaku LGBT masuk ke lembaga strategis pemerintah yang membidangi pertahanan dan keamanan seperti TNI. Nah, di situ disebutkan lagi, disorientasi seksual yang dilakukan oknum TNI dapat terlihat saat melakukan perbuatan pidana kesusilaan yang melanggar pasal-pasal di situ disebutkan ya. Ini artikel memang tentang hukum gitu. Atas perbuatan oknum anggota TNI yang melakukan tindakan dimaksud dihadapkan ke persidangan di pengadilan militer. Jadi ini maksud saya kita membacakan hal ini adalah untuk menyanggah bahwa hal ini kalau di TNI bukan ranah pribadi, itu memang salah satu persyaratannya. Dan kemudian kedudukan TNI dalam peraturan perundang-undangan. Konstitusi Indonesia telah mengatur kedudukan TNI yang memiliki tugas mempertahankan, melindungi, memelihara keutuhan serta Hmm. kedaulatan negara sebagaimana pasal 30 ayat 3. Tentu saja ini UUD 45 begitu. Dan kemudian disebutkan hierarkinya TNI apa dan sebagainya. Nah, coba saya masuk ke oknum anggota TNI yang menjadi terdakwa dengan pangkat kapten ke bawah akan diadili pada tingkat pertama oleh pengadilan militer sesuai dengan pasal tertentu. Demikian juga untuk kekuasaan pemerintah yang melakukan penyidikan dan penuntutan di lingkungan TNI dilakukan oleh auditor yang merupakan perwira TNI dengan kualifikasi berpangkat bla bla begitu ya. Nah, kemudian di bawahnya coba saya cari ini Mas Hersu kasusnya yang sudah pernah ada. Nah, ini kita masuk ke salah satu paragraf. Perbuatan terdakwa Prada AANF yang gemar melakukan hubungan seksual dengan sesama jenis merupakan perbuatan yang tidak layak dan pantas dilakukan oleh prajurit TNI. Dengan demikian, penjatuhan pidana tambahan